Maka kata para ulama, al-ujrah biqadril masyaqqah. Semakin berat kamu mendapatkan sesuatu, semakin sulit kamu mendapatkan sesuatu di jalan Allah, maka semakin besar pahalamu di sisi Allah. Ini rumus kehidupan. Maka orang-orang yang biasa mengeluh dengan ujian-ujiannya, orang-orang yang biasa mengeluh dengan cobaan-cobaannya, itu biasa mereka karena tidak mengerti kaidah ini. Kaidah ketika Anda sulit, ketika kita sulit menghadapi sebuah amal saleh, melaksanakan sebuah ibadah di sisi Allah, disitulah sebenarnya cara Allah untuk mengangkat pahala kita, mengangkat derajat kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, asyaddun nas bala'an al-anbiya, thumma salihina min ba'dihim, thumma salihina min ba'dihim. Orang yang akan kalian temukan paling berat masalahnya, paling berat ujiannya, paling berat penyakitnya, paling berat cobaannya, para nabi. Thumma salihina min ba'dihim. Lalu orang soleh setelahnya. Lalu orang soleh setelahnya. Diurutkan orang soleh itu sesuai dengan ujiannya. Maka kaidah ini sebenarnya harus ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Lihat Ayub, penyakitnya paling berat. Lihat Zakaria, terlambat punya anak. Ketika mati dibunuh. Yahya dibunuh. Lihat Yusuf alaihissalam, dikeroyok 10 kakaknya. Bayang. Jadi coba lihat, itu kisah dalam Quran, Pak. Sudah dijadikan Allah kisah-kisah. Makanya dalam Quran itu ada satu surah namanya Al-Qasas, kisah-kisah, cerita-cerita. Dan kalau Anda urutan Quran, Anda menemukan 2/3 isi Quran itu kisah. Nggak ada ya kita temukan perintah terus, larangan terus, subhanallah. Bukan cara Allah memberi hidayah pada manusia. Makanya ketika saya berceramah, saya selalu memakai kaidah yang digunakan oleh syekh saya di Sudan. Apa kaidahnya? Titipkan dalam setiap ceramahmu kisah. Ingatkan kisah Nabi, ingatkan kisah orang saleh, ingatkan kisah para sahabat yang Allah abadikan dalam Quran. Ada kisah Abu Bakar di Gua Thur, ketika kemudian dia dan Rasulullah dikejar oleh orang kafir Quraisy, dan mereka orang kafir Quraisy sudah berada di depan gua. Lalu Allah turunkan surah At-Taubah ayat 40 ketika Allah mengatakan, idhuma fil ghar. Ingatkah kalian ketika dua orang mulia ini, Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, fil ghar, di dalam sebuah gua yang sempit. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika kemudian salah satunya takut. Siapa yang takut? Abu Bakar. Dia takut karena apa? Bukan karena dirinya. Dia takut karena takut khawatir Rasulullah kenapa-napa. Rasulullah dibunuh oleh kafir Quraisy. Maka kemudian Allah tenangkan lewat lisan nabinya. Ketika Allah abadikan dalam sebuah ayat, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi, ketika Rasulullah mengatakan pada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai sahabatku, Allah bersama kita. Coba lihat ini perjuangan yang dahsyat. Dan cerita mana ini? Cerita Quran. Agar kemudian orang-orang yang menyampaikan agama ini sadar bahwa Allah saja yang punya langit dan bumi, yang menciptakan manusia, memberikan hidayah kepada manusia lewat cerita-cerita, kisah-kisah. Dan tidak ada kisah yang lebih baik daripada kisah Al-Quran. Kisah yang pasti benarnya. Sekelompok pemuda diikuti anjingnya. Anjingnya jadi mulia gara-gara pemudanya. Pemuda Kahfi namanya. Idh awal fityatu ilal kaf faqalu, mereka mengatakan, faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Ketika mereka berdoa, ya Allah, karuniakan pada kami rahmatmu, kasih sayangmu ya Allah, kami lagi dikejar ini ya Allah. Wahai lana, dan berikan kepada kami petunjuk, min amrina rasyada, jalan keluar ya Allah. Dikejar Pak, raja yang kejar Bapak Ibu sekalian. Anda tahu nggak solusinya Allah apa? Ketika mereka dikejar karena mereka mengatakan tiada Tuhan selain Allah, dikejar oleh raja, mereka sekelompok anak muda diikuti anjing Pak. Apa solusi Allah? Ditunjukkan sebuah gua, masuk, sembunyi di sini, nggak berani keluar. Tidur malamnya nggak bangun-bangun Bapak Ibu sekalian. 300 wazdadu tis'a. Kata Allah dalam Al-Quran, mereka
walabithu fi kahfihim, lalu mereka tidur di dalam gua itu 300 wazdadu tis'a. 300 tahun ditambah 9 tahun. Berapa? 309 tahun tidur. Gampang saja kalau Allah itu mau menyelamatkan manusia. Gampang saja kalau Allah mau menolong kita. Tapi kalau mau masuk surga itu yang tidak gampang. Dalam hadis Muslim Rasulullah mengatakan, ad-dunya, dunia ini sijnul mu'min, penjaranya orang beriman, wa jannatul kafir, dan surganya orang-orang kafir. Hadis Muslim loh ini, Anda nggak bisa nolak. Bukan saya yang ngomong. Ini tuh penjara Bapak Ibu sekalian. Dunia itu penjara. Kalau diuji, kita diuji dalam penjara. Kalau diberi nikmat, kita diberi nikmat dalam penjara. Karena dunia ini, kata Rasulullah dalam hadis yang lain, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, ketika dimasukkan tangan, lalu kemudian diangkat jari-jari, kata Rasulullah, dunia ibarat seorang di antara kalian memasukkan jari-jarinya ke dalam lautan. Laut, bukan danau, bukan waduk, bukan sungai, laut, kata Rasulullah. Lalu dia mengangkat jari-jari itu. Apa yang menetes dari setiap jari-jari, itulah dunia. Itu. Dan cara Allah menjawab doa itu 3 hal Bapak Ibu sekalian. Kata para ulama, yang pertama Allah berikan sesuai permintaan. Ya, kalau kita minta punya anak, tidak lama Allah kasih anak. Minta diberangkatkan umroh, tidak lama ada cara Allah kita bisa berangkat umroh, dan seterusnya. Yang kedua, diberikan oleh Allah orang itu pahala sebagai ganti daripada permintaannya. Ditahan dulu permintaannya karena Allah yang lebih tahu. Baik enggak itu? Bisa jadi orang minta anak, tapi menurut Allah kalau kau punya anak, nanti kau tidak lebih taat daripada kau sebelum punya anak. Makanya biar saja kau tidak punya anak karena kau lebih taat dan saleh. Allah yang lebih tahu Bapak Ibu sekalian. Makanya ada orang yang kadang-kadang permintaannya sudah lama dia berdoa, bangun terus tahajud tapi belum dikabulkan. Jangan hussuudzon, jangan berprasangka buruk, karena Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk dirimu. Maka biarkan teruslah bangun, teruslah berdoa, dan biar lihat bagaimana Allah mengatur. Tidak jadi maumu, tapi yang jadi mau Allah, dan ternyata mau Allah lebih indah dari maumu.